Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati a'azanallah yakum, kita lanjutkan kajian kita dari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah di Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Dan pada pembahasan terakhir kita sampai pembahasan terkait masalah takdir. Pembahasan masalah takdir. Dan kemarin kita sudah sampaikan sebagaimana disampaikan oleh Syekhul Islam di sini, bahwasanya beriman kepada takdir itu ada dua tingkatan, dan masing-masing tingkatan mencakup dua perkara. Sehingga kalau dirinci nanti ada 4 tingkatan di dalam beriman kepada takdir, sebagaimana dijelaskan di dalam dalil-dalil kitab maupun sunnah. Tingkatan yang pertama adalah tingkatan al-ilmu, yaitu kita senantiasa mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu, ya. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu, baik itu terkait dengan perbuatan-perbuatannya sendiri maupun perbuatan-perbuatan makhluk, ya. Sebagaimana beliau mengatakan, al-iman bi anna Allah alima mal khalqu amiluna bi ilmihi al-qadim wa alima jami'a ahwalihim min at-ta'at wal ma'asi wal arzaq wal ajal, yaitu mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala
mengetahui apa yang dilakukan oleh para hamba. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa saja yang dilakukan oleh para hamba dengan ilmunya yang bersifat qadim terdahulu, ya, azalan wa abadan. Azal yang abadi, azali artinya tidak ada permulaannya, dan abadan tidak ada akhirnya. Dan Allah Maha mengetahui semua keadaan-keadaan dari hambanya, apakah itu amal-amal ketaatan, amal kemaksiatan, rizki-rizki mereka maupun ajal kematian mereka. Ini tingkatan yang pertama, yaitu al-ilm. Kemudian yang kedua adalah al-kitabah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mencatat itu semua di dalam Lauhul Mahfuz. Kataballahu fil Lauhil Mahfuz maqadiral khalqi. Allah Subhanahu wa taala telah mencatat semua takdir-takdir makhluk di dalam Lauhul Mahfuz. Ini tingkatan yang pertama yang mencakup dua perkara, ilmu dan kitabah. Ilmu Allah atas segala sesuatu dan pencatatan Allah terhadap takdir-takdir segala sesuatu tersebut. Adapun tingkatan yang kedua yaitu masyiatullah an-nafidah wa qudratuhu syamilah, yaitu kehendak Allah yang pasti terjadi dan kekuasaan Allah yang sifatnya menyeluruh. Ya, ini tingkatan berikutnya, ya, bahwasanya segala sesuatu yang terjadi itu terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang terjadi di luar kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya kita memahami tingkatan terakhir bahwasanya Allah adalah yang menciptakan segala sesuatu, ya. Allah yang menciptakan segala sesuatu, termasuk perbuatan-perbuatan para hambanya. Wallahu khaliquhum wa khaliqu qudratihim wa iradatihim. Kata beliau, Allah lah yang menciptakan mereka para hambanya, dan Allah pula yang menciptakan kemampuan dan keinginan mereka. Allah yang menciptakan mereka para hamba, dan Allah pula yang menciptakan keinginan dan kemampuan mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, liman syaa'a minkum ayyastaqim wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Yaitu bagi siapa di antara kalian yang menghendaki untuk menempuh jalan yang lurus, ya, siapa di antara kalian yang berkehendak menginginkan untuk menempuh jalan yang lurus, artinya hamba punya kehendak untuk berbuat. Kemudian pada ayat selanjutnya Allah mengatakan wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan kalian tidak dapat menghendaki, ya, tidak dapat menghendaki untuk menempuh jalan tersebut melainkan apabila Allah Rabb seluruh alam yang menghendakinya. Ini tingkatan-tingkatan di dalam pembahasan masalah takdir sebagaimana kemarin sudah disampaikan. Kita lanjutkan setelah Syekhul Islam rahimahullah taala menjelaskan 4 tingkatan takdir ini, yaitu tentang ilmu Allah atas segala sesuatu, kemudian tentang pencatatan Allah atas segala sesuatu tersebut di dalam Lauhul Mahfuz, kemudian tentang kehendak Allah yang meliputi segala sesuatu, ya, masya'a kana wa man lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Dan yang terakhir bahwasanya Allah lah pencipta segala sesuatu termasuk perbuatan-perbuatan hambanya. Kemudian
Beliau mengatakan wa ma'a dzalika faqad amara al-ibada bi ta'atihi wa ta'ati rusulihi wa nahahum an ma'siyatihi. Bersamaan dengan itu, kata beliau, kata Syekhul Islam, ya, dengan penjelasan seperti itu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan makhluk dan menciptakan perbuatan mereka, kata beliau, faqad amara al-ibada bi ta'atihi wa ta'ati rasulih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan para hamba untuk senantiasa taat kepadanya dan taat kepada Rasulnya. Wa nahahum, dan melarang mereka an ma'siyatihi, bermaksiat kepadanya, tidak taat kepadanya. Wa huwa yuhibbul muttaqin wal muhsinina wal muqsitin. Allah Subhanahu wa taala, dia senantiasa mencintai orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang senantiasa berbuat baik, orang-orang senantiasa berlaku adil. Wa yardu 'anil ladzina amanu wa 'amilus shalihat, dan dia ridha kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Wa la yuhibbul kafirin, dan Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Wa la yardu 'anil qaumil fasiqin, dan Allah juga tidak ridha kepada orang-orang yang berbuat fasik, ya, yang tidak taat kepada perintahnya. Wala ya'muru bil fahsya'i wala yarda li ibadihi al-kufra wala yuhibbul fasad. Allah tidak memerintahkan untuk melakukan perbuatan yang keji. Allah tidak meridai kekufuran bagi hamba-hambanya, dan Allah tidak menyukai al-fasad, kerusakan. Kata Syekh Fauzan Habibullah Ta'ala, ketika Syekhul Islam menjelaskan tentang 4 tingkatan takdir tadi, ilmu, kitabah, masyiah, dan al-khalqu, penciptaan, ya, bahwasanya segala sesuatu sudah diilmu oleh Allah, kemudian dicatat di dalam Lauhul Mahfuz, kemudian tidak ada sesuatu melainkan terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan semua adalah ciptaan Allah. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi kecuali Allah Subhanahu wa taala telah mengilmuinya, telah mencatatnya, telah menghendakinya, dan telah mewujudkannya. Kemudian di sini kata Syekh Fauzan, bayyana huna annahu la ta'arudha baina dzalik wa baina kaunihi amara al-ibad bi ta'atihi wa nahum an ma'siyatihi. Di sini Syekhul Islam rahimahullah taala ingin menjelaskan kepada kita, tidak ada sedikit pun pertentangan antara penjelasan tersebut dengan keberadaan Allah yang memerintahkan kita untuk taat kepadanya dan melarang kita dari bermaksiat kepadanya. Ini yang akan beliau jelaskan, ya, bahwasanya tidak ada pertentangan antara penjelasan bahwasanya semua terjadi dengan kehendak Allah, dan itu merupakan sesuatu yang telah Allah tetapkan, dengan perintah Allah kepada kita untuk taat kepadanya, dan larangan Allah
kita bermaksiat kepadanya. Wala baina taqdirihi wa wuqu' al-ma'siyati wa bughdhihi laha. Demikian juga tidak ada pertentangan antara takdir-takdir yang telah Allah tetapkan, baik itu kebaikan-kebaikan maupun keburukan-keburukan yang dilakukan hamba, itu semuanya takdir Allah. Ya. Tidak ada pertentangan antara hal tersebut dengan terjadinya kemaksiatan-kemaksiatan dan tidak sukanya Allah kepada kemaksiatan tersebut. Ya. Maka di sini Syekhul Islam mengatakan wa ma'adzalika, ya, bersama dengan hal itu, maksudnya dengan pemahaman bahwasanya Allah telah mengilmui segala sesuatu, Allah telah mentakdirkannya, menetapkannya, mencatatnya, menginginkan dan mewujudkannya, maka Allah pula yang memerintahkan hamba untuk taat kepadanya dan taat kepada Rasulnya, dan melarang mereka dari bermaksiat kepadanya. Ya. Sebagaimana hal ini banyak kita dapatkan dalil-dalil dalam Al-Quran dan Sunnah. Banyak sekali dalil-dalil dalam Al-Quran dan Sunnah perintah untuk taat kepada Allah dan Rasulnya dan larangan bermaksiat kepadanya. Ya. Sesungguhnya tidak ada pertentangan antara hal tersebut dengan syariat, ya, antara syariat Allah Subhanahu wa taala dan takdir Allah Subhanahu wa taala, kama yadhunnuhu ba'du dhulal alladzina yu'ariduna baina syar'i wal qadar. Sebagaimana sebagian orang-orang yang tersesat, kata Syekh Fauzan, menyangka ada pertentangan, ta'arud, ya, antara takdir Allah dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang-orang yang menyimpang, mereka menyangka ada, ya, pertentangan antara syariat Allah di satu sisi dengan takdir Allah di sisi yang lain. Ya. Maka di sini Syekhul Islam ingin meluruskan kesalahpahaman tersebut. Yaqulu Syekhu rahimahullah fi hadzal mawdu' fi risalati al-Tadmuriyah. Syekh Fauzan menukilkan perkataan Syekhul Islam di dalam risalah beliau, di dalam kitab beliau lain, itu Risalah Tadmuriyah, ya. Di mana Syekhul Islam di dalam Risalah Tadmuriyah beliau mengatakan wa ahlud dhalal al-khaiduna fil qadar inqasamu ila thalathati firaq. Kata Syekh Fauzan menukilkan perkataan Syekhul Islam di dalam Risalah Tadmuriyah, orang-orang yang menyimpang di dalam masalah takdir, kata Syekhul Islam, itu terbagi menjadi 3 golongan. 3 golongan orang-orang yang menyimpang di dalam masalah takdir. Majusiyah wa musyrikiyah wa iblisiyah, kata Syekhul Islam, yaitu kelompok yang mengikuti jalannya orang-orang Majusi, kelompok yang mengikuti jalannya orang-orang musyrik, dan kelompok yang mengikuti jalannya iblis, laknatullah. Al-firqatul ula al-majusiyah, kelompok yang mengikuti jalannya orang-orang Majusi. Sebagaimana kita mengetahui agama Majusi, yaitu agama yang dibangun di atas keyakinan ada 2 pencipta, ya. Ada cahaya dan ada kegelapan, an-nur wadh-dhulumat. Di mana cahaya, kata mereka, adalah pencipta kebaikan, adapun adz-dhulumat, kegelapan, ini pencipta keburukan. Ini agama Majusi. Meyakini ada 2 pencipta, pencipta kebaikan dan pencipta keburukan, ya. Dan Islam mengatakan di dalam pembahasan masalah takdir ada kelompok yang mengikuti thariqatnya mereka, jalannya orang-orang Majusi, yaitu apa, kata beliau,
al-majusiyah alladzina kadzdzabu biqadarillah. Ya, orang-orang Majusiyah artinya mengikuti jalannya orang-orang Majusi, yaitu orang-orang yang mengingkari takdir. Kadzdzabu biqadarillah. Mereka tidak beriman dengan adanya takdir Allah. Ya. Wa in amanu bi amrihi wa nahyihi. Meskipun mereka beriman dengan perintah dan larangan Allah, faghulatuhum ankaru al-ilma wal kitaba. Maka orang yang ekstrim di antara mereka, orang-orang yang mengingkari takdir, yang di dalam bahasa Syekhul Islam di sini dikatakan al-majusiyah, atau dalam istilah para ulama yang lain dikatakan qadariyah. Qadariyah ini kelompok yang tidak beriman dengan adanya takdir, tidak percaya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Qadariyah atau di sini istilahnya Majusiyah. Yaitu mereka ya yang ekstrim di antara mereka, yang gulat itu artinya yang ekstrim berlebih-lebihan. Mereka mengingkari al-ilma wal kitab, mengingkari tentang ilmu Allah atas segala sesuatu dan pencatatan segala sesuatu tersebut di dalam Lauhul Mahfuz. Mereka tidak beriman dengan hal tersebut. Ya. Karena menurut logika mereka, bagaimana Allah mengetahui sesuatu yang belum terjadi? Ya. Padahal Allah sendiri telah menetapkan, ya, bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu, ya, yang terjadi maupun yang belum terjadi. Ya. Mereka tidak beriman dengan ilmu Allah terhadap sesuatu yang belum terjadi. Wal kitab dan pencatatan takdir-takdir di dalam Lauhul Mahfuz. Mereka tidak beriman. Wa muqtasiduhum, adapun kelompok pertengahan mereka, orang-orang mengingkari takdir tetapi tidak terlalu ekstrim, ya. Mereka menetapkan ilmu Allah dan pencatatannya, tetapi mereka mengingkari keumuman tentang masyiah wa khalqihi wa qudratihi, tentang kehendak dan ciptaan. Artinya mereka tidak beriman, tidak mengakui bahwasanya ya Allah ya menetapkan kehendak para hambanya. Jadi mereka mengatakan hamba itu ketika berbuat, ketika menginginkan sesuatu, itu ya keinginan hamba, itu kehendak hamba. Tidak ada kaitannya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahwasanya perbuatan hamba yang perbuatan hamba sendiri itu bukan bagian dari sesuatu yang telah Allah ciptakan, Allah tetapkan. Ya. Ini orang-orang yang tidak beriman dengan takdir. Wa haula'i humul mu'tazilah wa man wafaqahum, dan kelompok yang mengikuti jalan seperti ini, kata Syekhul Islam, ini adalah jalan yang ditempuh oleh orang-orang Mu'tazilah, ya. Orang-orang Mu'tazilah dan yang mencocoki pendapat mereka, ya, dari kalangan Qadariyah. Ini kelompok yang pertama, yaitu orang-orang yang tidak beriman dengan adanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Wal firqatu tsaniyah, kelompok yang kedua, kata beliau, al-musyrikiyah, yaitu orang-orang yang mengikuti jalannya orang-orang musyrik. Ya, orang-orang yang mengikuti jalannya atau pemahamannya atau metodenya orang-orang musyrik di dalam memahami takdir Allah Subhanahu wa taala. Yaitu seperti apa? Alladzina aqarru bil qada'i wal qadar wal ankarul amra wan nahya. Mereka mengakui tentang qada dan qadar, tentang takdir-takdir Allah, tetapi mereka mengingkari perintah dan larangannya. Ya. Ini diambil faedah dari ya perkataan orang-orang musyrik yang Allah nukilkan di dalam Al-Qur'an,
Di dalam surah Al-An'am ayat 148. Di mana di dalam surah Al-An'am 148 Allah Ta'ala menukilkan perkataan orang-orang musyrik, sayaqulul ladzina asyraku, orang-orang musyrik akan berkata, law sya'allahu ma asyrakna wala abauna wala harramna min syai'. Kata orang-orang musyrik, kalau Allah berkehendak maka kami tidak berbuat syirik. Demikian juga bapak-bapak kami, pendahulu kami juga tidak berbuat syirik, dan kami tidak mengharamkan sesuatu. Ya. Artinya mereka berhujah tentang kesyirikan yang mereka lakukan, tentang perbuatan menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal yang telah mereka lakukan tersebut. Mereka berhujah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berhujah dengan takdir untuk meninggalkan perintah atau melakukan kemaksiatan. Ini jalannya orang-orang musyrik. Faman ihtajja ala ta'tilil amri wan nahyi fa huwa min haula. Maka siapa yang berhujjah untuk menghilangkan perintah atau larangan, tidak memperhatikan perintah atau larangan Allah karena berhujjah dengan takdir, fa huwa min haula, maka dia termasuk golongan mereka. Wa hadza qad kathura fi man idda'a al-haqiqah minal mutasawwifah. Dan ini banyak ya terjadi pada orang-orang yang mereka mengklaim adanya ajaran-ajaran hakikat dari kalangan orang-orang sufi. Ya. Yaitu ketika mereka berlepas diri dari syariat Allah, ya. Dengan mereka membagi syariat ada ma'rifat, ada syariat, ada ma'rifat, ada hakikat. Ketika sudah sampai pada tingkatan hakikat, mereka pun berlepas diri dari syariat Allah, dari perintah dan larangan. Wal firqatu tsalitsah, kelompok yang ketiga, kata Syekhul Islam, wahumul iblisiyah, yaitu golongan orang-orang mengikuti jalannya iblis, alladzina aqarru bil amrayn, yang mana mereka mengakui dua perkara ini. Maksudnya mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menetapkan adanya takdir, dan juga mengakui adanya perintah dan larangan Allah, lakin ja'alu hadza tanaqudan min Rabbi Subhanahu wa taala, tetapi mereka menjadikan itu sesuatu yang saling bertentangan. Artinya mereka menganggap bahwasanya takdir Allah dan syariat Allah dua hal yang saling bertentangan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala di satu sisi mengatakan Allah yang menetapkan segala sesuatu termasuk yang baik dan yang buruk, dan di sisi lain Allah memerintahkan yang baik dan Allah melarang yang buruk. Ya. Kata mereka ini sesuatu yang bertentangan. Inilah jalannya iblis laknatullah. Wa ta'anu fi hikmatihi wa adlihi, dan mereka telah mencela tentang hikmah Allah dan sifat keadilan Allah. Kama yudhkaru dzalika an iblis muqaddamihim, sebagaimana hal tersebut disebutkan dari iblis pendahulu mereka. Ya. Kama naqalahu ahlul maqalat wa nukila an ahlil kitab, sebagaimana ini dinukilkan juga dari ahlul kitab. Maksudnya, kata Syekh Fauzan, ini pendapat-pendapat seperti ini, banyak pendapat-pendapat disampaikan orang-orang yang menyimpang di dalam membahas masalah takdir. Maka bagaimana ikhwani wa akhwati azanallah yakum, pemahaman yang benar di dalam membahas masalah takdir ini? Kata beliau, adapun ya ahlul huda wal falah, orang-orang yang mendapatkan petunjuk, mendapatkan keselamatan di dalam membahas masalah takdir ini, fayu'minuna bihadza wa hadza, mereka beriman dengan takdir Allah dan mereka juga beriman dengan syariat yang Allah tetapkan, bi annallaha khaliqu kulli syai',
wa rabbuhu wa malikuhu wa ma syaa kana wa man lam yasha' lam yakun wa huwa ala kulli syai'in qadir wa ahata bi kulli syai'in ilma wa kullu syai'in ahsahu fi imamin mubin. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Dia adalah pencipta segala sesuatu. Ini akidah yang benar. Allah adalah zat yang menciptakan segala sesuatu, ya. Allah Rabb mereka, penguasanya. Masya'a kana wa man lam yasha' lam yakun. Apa saja yang Allah kehendaki, Allah inginkan, kana pasti terjadi. Apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi. Wa man lam yasha' lam yakun. Dan yang tidak Allah kehendaki tidak akan mungkin terjadi. Ini keimanan yang benar. Ya. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Artinya segala sesuatu yang terjadi itu tidak ada yang keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi, baik itu amal-amal kebaikan maupun amal-amal kemaksiatan, itu tidak akan keluar dari apa yang telah Allah kehendaki. Karena apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Sifatnya umum. Apapun yang terjadi itu sesuai dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang di luar kekuasaan Allah. Semuanya masuk dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ahata bi kulli syai'in ilman, dan ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Ilmu Allah itu mencakup segala sesuatu. Wa kullu syai'in ahsahu fi imamin mubin, dan segala sesuatu telah Allah catat di dalam imamin mubin, yaitu di dalam Lauhul Mahfuz. Ya. Insyaallah kita lanjutkan pada azan. Kemudian Syekhul Islam mengatakan wa huwa subhanahu yuhibbul muttaqina wal muhsinina wal muqsitin, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertakwa, mencintai orang-orang yang berbuat baik, mencintai orang-orang yang berlaku adil. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala mencintai sifat-sifat yang terpuji seperti itu. Seperti ketakwaan, ya ihsan, berbuat baik, al-qist, keadilan. Wa yardu 'anil ladzina amanu wa 'amilus shalihat, dan Allah ridha kepada orang-orang beriman dan melakukan amal soleh. Sebagaimana ini banyak disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an maupun dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa la yuhibbul kafirina wa la yardu 'anil qaumil fasikin. Sebaliknya Allah tidak suka, tidak mencintai orang-orang kafir, tidak ridho kepada orang-orang yang berbuat fasik. Ya, Allah memerintahkan perkara-perkara yang baik dan tidak memerintahkan perbuatan keji dan munkar. Wa la yarda li ibadihi al-kufra wa la yuhibbul fasad. Allah tidak ridho kekufuran bagi para hambanya, dan Allah tidak menyukai kerusakan. Ya, apa yang disampaikan oleh Syekh Islam seperti ini, kata Syekh Fauzan, ini untuk membantah ya sebagian ya orang yang salah di dalam memahami takdir, bahwasanya antara al-irada wal mahabbah itu harus ada keterkaitan. Antara kehendak Allah terhadap sesuatu dan kecintaan Allah terhadap sesuatu itu harus ada talazum, ada konsekuensinya. Maka pemahaman seperti ini tidak dibenarkan. Ya. Kata beliau, radda ala man za'ama anna al-irada wal mahabbah bainahuma talazum. Apa yang disampaikan oleh Syekh Islam di sini, Allah mencintai kebaikan, mencintai ketakwaan, orang-orang yang berbuat baik. Allah membenci keburukan, tidak suka kepada kekufuran dan seterusnya. Perkataan Syekh Islam ini untuk membantah, yang menolak orang-orang yang memiliki keyakinan
bahwasanya antara iradah Allah, kehendak Allah terhadap sesuatu itu memberikan konsekuensi Allah mencintai sesuatu tersebut. Ini tidak ada konsekuensi demikian. Ya. Artinya ketika Allah menghendaki adanya kekufuran bukan berarti Allah cinta kepada kekufuran. Ya. Sebenarnya kita katakan tadi semua yang terjadi itu adalah kehendak Allah. Tidak ada satupun yang terjadi di luar kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Termasuk adanya kekufuran, adanya iblis, adanya kefasikan, itu semuanya terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi apakah difahami berarti Allah cinta kepada kekufuran, Allah cinta kepada kesyirikan, kemaksiatan dan seterusnya? Tidak. Ya. Karena tidak ada talazum, tidak ada ya keterkaitan bahwasanya Allah menghendaki sesuatu berarti Allah mencintai. Ya, ini dibantah oleh Syekhul Islam, tidak ada talazum. Fa idza arada Allah syai'an faqad ahabbah. Maksudnya apabila Allah menghendaki sesuatu berarti Allah mencintai sesuatu tersebut. Ini tidak benar. Ya. Wa idza syaa syai'an faqad ahabbah. Ketika Allah menghendaki sesuatu maka Allah mencintainya. Hadza qaulun batil. Maka keyakinan seperti ini batil. Artinya tidak segala sesuatu yang Allah kehendaki pasti Allah cintai. Ya. Wal qaulul haq, pendapat yang benar, annahu la talazuma bainal irada wal mahabbah, bahwasanya tidak ada keterkaitan antara kehendak Allah terhadap segala sesuatu dan kecintaan Allah terhadap segala sesuatu tersebut. Kita tidak bisa menolak bahwasanya Allah yang menghendaki segala sesuatu karena dalil-dalilnya jelas. Ya. Ya. Tidak ada segala sesuatu yang terjadi melainkan terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi bukan berarti Allah mencintai sesuatu tersebut. Ya. Kenapa? Karena tidak ada talazum. Ya. Tidak ada konsekuensi ketika Allah menghendaki sesuatu terjadi berarti Allah pasti mencintainya. Faqad yasha'ullahu ma la yuhibbu. Karena terkadang Allah menghendaki sesuatu yang Allah tidak sukai. Ya. Allah menghendaki dengan kauniyahnya, ya. Dengan iradah kauniyahnya Allah menghendaki sesuatu terjadi, tetapi Allah tidak mencintainya. Wa qad yuhibbu ma la yasha'u wujudahu. Dan sebaliknya Allah mencintai sesuatu yang Allah tidak kehendaki sesuatu itu terjadi. Ya. Makanya dari sini ikhwani wa akhwati azanallah yaqub, para ulama menjelaskan bahwasanya iradah Allah, kehendak Allah itu ada dua. Ya. Kehendak Allah itu ada dua macam. Ada namanya iradah kauniyah dan ada namanya iradah syar'iyyah. Ya. Keinginan Allah secara kauni artinya secara kejadian. Dan ini yang sering dibahasakan dengan bahasa masyiah. Iradah kauniyah, keinginan Allah secara kauni, secara kejadian. Yang kedua iradah syar'iyyah, keinginan Allah secara syariatnya. Ya. Ini dua macam iradah yang dijelaskan para ulama. Ada iradah kauniyah, keinginan Allah secara kauni di dalam kejadian, ya, itulah masyiah Allah, bahwasanya tidak ada satupun kejadian-kejadian kecuali terjadi dengan kehendak Allah. Masya'a kana wa man lam yasha' lam yakun. Apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apapun yang tidak Allah kehendaki maka tidak akan terjadi. Itu namanya iradah kauniyah. Keinginan-keinginan yang Allah kehendaki di dalam kauni, di dalam kejadian nyata. Ada orang baik, ada orang buruk, ya. Ada amal soleh, ada amal ketaatan, amal kemaksiatan. Itu semuanya terjadi dengan iradah kauniyah yang Allah kehendaki. Ya. Yang kedua iradah syar'iyyah, keinginan Allah secara syariat. Yang mana iradah kaun syar'iyyah ini tidak mesti harus terjadi di dalam kaun, di dalam kejadian.
Allah menginginkan itu secara syariatnya, tetapi secara kaunnya belum tentu Allah kehendaki itu terjadi. Itu namanya iradah syar'iyyah. Dan iradah syar'iyyah inilah yang ada kaitannya dengan al-mahabbah, suka atau tidak sukanya Allah kepada sesuatu. Allah menginginkan ketakwaan para hambanya, Allah tidak menginginkan kefasikan para hambanya. Allah menginginkan hamba-hambanya untuk mentauhidkannya, Allah tidak menginginkan hamba-hambanya menyekutukannya. Itu namanya iradah syar'iyyah. Yang itu tidak mesti harus terjadi di dalam kaum. Makanya beliau mengatakan, qad yasha'ullahu ma la yuhibbu. Terkadang Allah menghendaki sesuatu yang tidak Allah cintai sesuatu tersebut. Artinya secara kauni Allah kehendaki itu terjadi. Tetapi secara syariat Allah tidak menginginkan, tidak menyukai hal tersebut terjadi. Seperti apa? Seperti tadi kekufuran, kefasikan, dan seterusnya. Secara kauni terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, walaupun secara syar'i tidak Allah sukai hal tersebut. Bisa dipahami? Ini antara kauni artinya kejadian-kejadian yang terjadi, dan syar'i sesuatu yang Allah tetapkan dalam syariatnya. Terkadang sesuatu secara kauniyah itu Allah kehendaki terjadi, tetapi Allah tidak menyukainya. Dan sebaliknya, waqad yuhibbu ma la yasha'u wujudah. Dan terkadang Allah mencintai, menginginkan atau menyukai sesuatu yang secara kauni kejadian Allah tidak kehendaki itu terjadi. Misalul awal, contoh yang pertama, artinya sesuatu yang secara kauni Allah kehendaki itu terjadi walaupun tidak Allah cintai, wujudi iblisa wa junudihi, yaitu adanya iblis dan para pasukannya, tentara-tentaranya. Adanya iblis dan adanya para pasukan-pasukannya itu tidaklah muncul kecuali dengan masyiah Allah SWT, karena kehendak Allah SWT. Memang Allah yang menghendaki adanya iblis dan adanya bala tentaranya secara kauni. Secara kenyataan Allah menghendaki adanya iblis dan adanya bala tentaranya sebagai ujian bagi manusia. Tetapi secara syariat Allah tidak mencintai. Secara syar'i Allah tidak mencintai. Wa masyiatuhu al-'amma lima fil qaul ma'a bughdhihi wa bughdhihi li ba'dhi. Demikian juga kehendak Allah yang terjadi di dalam kejadian-kejadian yang Allah tidak menyukai kejadian tersebut, seperti kekufuran orang-orang kafir, kemaksiatan ahli maksiat. Itu terjadi dengan kehendak Allah dan Allah tidak mencintai. Adapun contoh yang kedua, sesuatu yang secara kaun tidak terjadi, tetapi secara syar'i Allah menghendakinya atau menginginkannya, mencintainya. Mahabbatuhu li imanil kufar, kecintaan Allah untuk berimannya orang-orang kafir. Keimanan orang-orang kafir sesuatu yang Allah inginkan secara syar'i, tetapi secara kaunnya Allah tidak berkehendak mereka beriman. Wa ta'atul kufar, ketaatan orang-orang kafir. Walam yasha' wujuda dzalika minhum, Allah tidak menghendaki itu terjadi pada mereka. Walau sya'ahu la wujida, sekiranya Allah berkehendak maka mereka akan menjadi orang yang beriman. Sekiranya Allah berkehendak secara kaun, maka mereka akan jadi orang yang beriman. Tapi Allah tidak menghendaki secara kauniyahnya, karena adanya hikmah-hikmah di balik itu semua. Ini apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam dari perkataan beliau, bahwasanya Allah mencintai orang-orang bertakwa dan seterusnya, dan Allah membenci kekufuran dan seterusnya. Kemudian Syekhul Islam kembali melanjutkan, wal ibadu fa'iluna haqiqatan wallahu khaliqu af'alihim. Kata Syekhul Islam, sesungguhnya para hamba fa'iluna haqiqatan, mereka adalah orang-orang yang berbuat secara hakiki.
Jadi hamba mereka adalah pelaku dari perbuatan mereka itu sendiri. Mereka itu orang yang berbuat secara hakiki. Ya. Wallahu khaliqu af'alihim, dan Allah lah yang menciptakan perbuatan mereka. Jadi Allah itu pencipta hamba dan yang menciptakan perbuatan mereka para hamba. Wal 'abdu huwal mu'minu wal kafiru wal barru wal fajir wal musalli wasaim. Dan seorang hamba itu keadaannya ada yang mukmin, ada yang kafir, ada yang albar, orang yang berbuat baik, ada yang fajir, berbuat durhaka, ada yang sholat, ada yang puasa. Artinya hamba itu bermacam-macam keadaannya. Ya, ada ahli taat, ada ahli maksiat. Walil ibadi qudratun ala a'malihim wa lahum iradatun. Hamba itu punya kudrah, punya kemampuan di dalam berbuat, dan mereka juga punya keinginan. Artinya hamba itu punya kemampuan di dalam melakukan sesuatu, dan mereka juga punya keinginan-keinginan di dalam melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Wallahu khaliquhum wa khaliqu qudratahum wa iradatihim. Dan Allah lah yang menciptakan hamba, Allah pula zat yang menciptakan kemampuan mereka dan menciptakan keinginan-keinginan mereka. Allah yang menciptakan hamba dan menciptakan kemampuan mereka dalam berbuat, dan Allah yang menciptakan keinginan-keinginan mereka di dalam melakukan sesuatu. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, liman sya'a minkum ayyastaqim, bagi siapa di antara kalian yang berkehendak an yastaqim, untuk menempuh jalan yang lurus, wa ma tasya'una, dan tidaklah kalian menghendaki illa an yasha Allah, kecuali apabila Allah yang menghendakinya. Rabbul alamin, Rabb semesta alam. Wa hadhihi darajah, tingkatan ini yaitu tentang kehendak Allah atas segala sesuatu, ya, dan penetapan bahwasanya Allah pencipta segala sesuatu. Tingkatan ini yukadzibu biha 'amatul qadariyah alladzina sammahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam majusa hadhil ummah. Tingkatan ini banyak diingkari oleh orang-orang qadariyah, orang-orang yang menolak takdir. Orang-orang qadariyah artinya orang-orang tidak beriman dengan adanya takdir Allah. Bahwasanya hamba itu berbuat dengan kemampuan sendiri, tidak ada kaitannya dengan takdir, tidak percaya dengan takdir. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menamakan orang-orang seperti ini dengan nama majusa hadhil ummah. Mereka adalah majusinya umat ini, umat Islam. Majusi, orang-orang majusi itu orang yang meyakini ada dua pencipta, pencipta kebaikan dan pencipta keburukan. Maka orang-orang qadariyah dikatakan orang-orang majusi umat Islam karena mereka meyakini ada pencipta selain Allah. Itu hamba itu punya kemampuan untuk menciptakan perbuatan mereka sendiri, dan itu terlepas dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghlu fiha qaumun min ahli al-itsbat. Sebaliknya di sisi yang lain ada sebagian orang yang berlebih-lebihan di dalam menetapkan takdir. Ya. Jadi di dalam masalah takdir ini ada sebagian yang berlebih-lebihan di dalam menolaknya, ada sebagian yang berlebih-lebihan di dalam menetapkannya. Yang menolak takdir yang dikatakan tadi qadariyah, sehingga mereka tidak meyakini adanya takdir Allah. Hamba itu punya kekuasaan, punya kemampuan tersendiri, keinginan yang tidak ada kaitannya dengan keinginan dan kehendak dan kekuasaan Allah di dalam sesuatu. Nggak ada kaitannya dengan takdir, itu qadariyah. Ada sebagian yang berlebih-lebihan di dalam menetapkan takdir, melewati batas ketetapan syariat. Inilah yang dikatakan dengan istilah jabariyah. Jabar itu artinya pemaksaan. Mereka meyakini bahwasanya hamba itu tidak punya kehendak, tidak punya keinginan,
tidak punya kemampuan berbuat, itu semua adalah paksaan yang Allah paksakan kepada mereka. Ya, karena hakikatnya segala sesuatu yang berbuat bukan hamba, tetapi Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang berlebihan di dalam menetapkan. Hatta salabu al-'abda qudratahu wa ikhtiyarahu, sampai mereka mengingkari ya kemampuan dan pilihan hamba di dalam berbuat. Ya, sampai Jabariyah ini, kata Syekhul Islam, mereka menghilangkan kemampuan hamba atau pilihan hamba di dalam melakukan sesuatu. Wa yukhrijuna an af'alillahi wa ahkamihi hikamahu wa masalihaha. Dan mereka orang-orang Jabariyah ini yang berlebihan di dalam menetapkan takdir, mengeluarkan hikmah-hikmah dan kemaslahatan-kemaslahatan dari perbuatan dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan penjelasan Syekh Fauzan apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam. Kata Syekh Fauzan, arada Syekh rahimahullah bihadzal kalam an yubayyana annahu la tunafi baina itsbatil qadar bi jami' maratibi sabiqah wa qaulil ibad yaf'aluna bi ikhtiyarihim wa hum ya'maluna bi iradatihim. Syekhul Islam ketika beliau mengatakan bahwasanya hamba itu fa'iluna haqiqatan, mereka adalah orang-orang yang berbuat secara hakiki, secara sebenarnya, pelaku perbuatan sebenarnya. Perkataan beliau ini, kata Syekh Fauzan, di sini Syekhul Islam ingin menjelaskan tidak ada pertentangan di dalam menjelaskan tingkatan-tingkatan takdir yang 4 tadi, ilmu, kitabah, masyiah dan al-khalqu, penciptaan, dengan keberadaan hamba itu orang yang melakukan perbuatan mereka dengan pilihan mereka sendiri, dan mereka melakukan dengan ya keinginan-keinginan mereka. Ini wa qasdu bihadza ar-raddu ala man za'ama anna itsbata dzalika yalzamu minhu at-tanaqud. Ya, maksud Syekhul Islam mengungkapkan hal ini, menyampaikan hal ini untuk membantah, menolak orang yang mengatakan menetapkan tingkatan-tingkatan takdir seperti itu berarti konsekuensinya ada pertentangan. Ya. Bagaimana dikatakan Allah yang menetapkan perbuatan hamba, Allah menciptakan perbuatan hamba, padahal di sisi lain kita memahami hamba itu berbuat. Ya, berarti ada pertentangan di sini. Ya, maka Syekhul Islam menyampaikan hal ini untuk membantah hal tersebut. Ya. Wa min thamma dhahabat ta'ifatu minhum ila al-ghuluwi fi itsbatil qadar hatta salabu al-'abda qudratahu wa ikhtiyarahu. Karena adanya dugaan pertentangan seperti ini, ya. Maka ada sebagian kelompok yang berlebih-lebihan di dalam menetapkan takdir, sehingga mereka mengatakan hamba itu tidak punya kemampuan dan tidak punya pilihan di dalam berbuat. Itu Jabariyah tadi. Wa dhahabat qa'ifah tsaniyah, adapun kelompok yang kedua yang menyimpang kedua, al-ghulu fi itsbati af'alil ibad wa ikhtiyarihim, berlebih-lebihan di dalam menetapkan perbuatan hamba dan pilihan hamba, hatta ja'aluhum huwal khaliqina laha, sehingga mereka menetapkan hamba itu yang sejatinya pencipta dari amalan-amalan mereka dan tidak ada kaitannya dengan kehendak Allah dan tidak masuk di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwani wa akhwati azanakum, di dalam masalah ini ada dua kelompok yang saling bertolak belakang, yang semuanya bermuasal dari satu pemahaman. Jadi asal usulnya dari satu pemahaman. Dan ahlu sunnah wal jamaah bersikap adil di dalam masalah ini. Di dalam masalah takdir tadi dikatakan bahwasanya ada 4 tingkatan tadi, yaitu ilmu, kitabah di tingkatan yang pertama, yang kedua masyiah dan al-khalq, penciptaan, tingkatan yang kedua. Ilmu kitabah artinya Allah yang mengilmui segala sesuatu dan Allah telah mencatat segala sesuatu. Kemudian masyiah artinya Allah yang
menghendaki segala sesuatu dan Allah lah pencipta dari segala sesuatu tersebut. Ya. Terkait dengan pemahaman seperti ini, ya, orang-orang yang menyimpang mereka menganggap ini sesuatu yang bertentangan, ya, sesuatu yang bertentangan. Kenapa? Karena kenyataannya kita sebagai seorang hamba juga punya keinginan berbuat, punya ya kemampuan di dalam melakukan sesuatu. Bagaimana Ahlus Sunnah memahami hal tersebut? Ahlus Sunnah menetapkan bahwasanya ya hamba punya kemampuan berbuat, hamba punya keinginan melakukan sesuatu sebagaimana tidak kita ingkari. Memang kenyataannya demikian. Tetapi bahwasanya keinginan hamba dan kemampuan hamba di dalam melakukan sesuatu itu tidak lepas dari keinginan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hamba bisa melakukan sesuatu itu tidak lepas dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya kalau Allah tidak mengizinkan, hamba tidak akan mampu melakukannya. Itu pemahamannya yang benar. Ya. Artinya kita tidak mengingkari hamba punya keinginan melakukan, hamba punya kemampuan melakukan, tetapi keinginan iradah dan kemampuan kudrahnya hamba itu di bawah iradah dan kudrah Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Ya. Artinya keinginan-keinginan yang ada pada hamba dan kemampuan hamba yang itu tidak kita ingkari memang ada, itu semua di bawah keinginan dan kemampuan atau kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan kalau Allah tidak menghendaki mereka tidak akan mampu bisa melakukannya. Ya. Terkait pemahaman seperti ini, ada dua kelompok yang menyimpang. Yang pertama yang mereka mengatakan bahwasanya yang hamba itu tidak punya kemampuan sama sekali, tidak punya kehendak, tidak punya keinginan. Hakikatnya itu semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika disandarkan kepada hamba itu hanya kiasan-kiasan saja, bukan hakikat. Inilah yang dinamakan Jabariyah. Ini dinamakan Jabariyah karena mereka mengingkari keinginan atau iradahnya hamba dan kemampuannya hamba. Ya. Di sisi lain, ada orang yang berlebihan di dalam menetapkan keinginan hamba dan kemampuan hamba dalam melakukan sesuatu, dan mereka mengingkari keinginan Allah atau iradah Allah dan kekuasaan Allah terhadap hamba. Artinya apa yang diinginkan hamba, apa yang dilakukan oleh hamba itu tidak ada kaitannya dengan kudrah iradahnya Allah. Inilah qadariyah. Artinya mereka tidak meyakini adanya takdir. Hamba menginginkan sesuatu yang memang keinginan murni hamba, hamba melakukan sesuatu yang memang kemampuan hamba. Enggak ada kaitannya dengan ya keinginan atau kudrahnya Allah. Inilah qadariyah. Maka kedua kelompok ini dibantah oleh Syekhul Islam. Ya. Maka kedua kelompok tersebut ya itu kelompok yang menyelisihi ya jalannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa yuqalu li ta'ifatil ula al-jabariyah. Kelompok yang pertama ini yang sering dinamakan dengan Jabariyah, di mana mereka mengatakan innal abda mujbarun ala ma yasduru minhu. Sesungguhnya seorang hamba itu dipaksa atas apa yang dia lakukan. La ikhtiyara lahu fi, tidak ada pilihan bagi hamba di dalam apa yang dia kerjakan sendiri. Ini Jabariyah. Adapun kelompok yang kedua dinamakan Qadariyah karena mereka mengingkari adanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka perkataan Syekhul Islam wal ibadu fa'iluna haqiqah, hamba itu pelaku sebenarnya dari perbuatan mereka, ini untuk membantah orang-orang Jabariyah yang mereka mengatakan hamba itu bukan pelaku sebenarnya. Li'annahum yaquluna innal ibada laysu fa'ilina haqiqatan, karena orang-orang Jabariyah berpendapat hamba tidak melakukan perbuatan mereka secara sebenarnya. Penyandaran kepada hamba kata mereka hanya kiasan saja. Ya. Adapun perkataan Syekhul Islam berikutnya wallahu khaliquhum wa khaliqu af'alihim, dan Allah yang menciptakan mereka para hamba dan Allah pula yang menciptakan perbuatan-perbuatan hamba. Ini bantahan kepada Qadariyah, yang mana Qadariyah mengatakan Allah tidak menciptakan perbuatan-perbuatan hambanya.
Wa innama hum khalaquha istiqlalan duna masyiatillah wa taqdirihi laha. Kata orang-orang Qadariyah, hamba itu melakukan sesuatu tidak ada kaitannya dengan kehendak Allah dan takdirnya. Kemudian Syekhul Islam mengatakan wal abdu wal mu'min wal kafir wal barr wal fajir wal musalli was saib. Hamba itu keadaannya bermacam-macam. Ada yang mukmin beriman, ada yang kafir, ada ahli kebaikan ketaatan, ada orang-orang yang berbuat maksiat, ada yang salat, ada yang puasa dan seterusnya. Hamba punya kemampuan dalam perbuatan mereka dan punya keinginan ini untuk membantah orang-orang Jabariyah, ya. Untuk membantah orang-orang Jabariyah. Wallahu khaliquhum wa khaliqu qudratahum. Adapun Allah yang menciptakan mereka dan menciptakan keinginan-keinginan yang ada pada mereka para hamba, ini untuk membantah orang-orang Qadariyah yang mereka menganggap meyakini hamba itu di dalam berbuat tidak ada kaitannya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekhul Islam membawakan sebuah ayat di dalam surah At-Takwir yang mana ayat ini membantah kedua kelompok tersebut secara bersamaan. Di mana Allah mengatakan liman syaa'a minkum an yastaqim. Liman syaa'a minkum ay yastaqim. Bagi siapa saja di antara kalian yang berkehendak, hendaklah dia menempuh jalan yang lurus. Berarti Allah mengakui enggak hamba punya kehendak? Mengakui, karena Allah mengatakan liman syaa'a minkum. Siapa di antara kalian yang berkehendak, maka hendaklah dia menempuh jalan yang lurus. Berarti hamba punya kehendak. Ya. Allah menetapkan hamba itu punya kehendak di dalam melakukan sesuatu. Kemudian Allah melanjutkan wa ma tasyauna, dan tidaklah kalian menghendaki sesuatu illa ayyasha Allahu rabbul alamin, melainkan Allah rabbul alamin yang menghendaki. Artinya kehendak yang dimiliki hamba itu tidak akan lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala secara kauninya. Ya. Kehendak kita melakukan sesuatu yang baik maupun yang buruk itu tidak lepas dari kehendak Allah secara kauninya, yang mana Allah secara kauni menghendaki hal itu terjadi. Kemudian wa hadhihi darajah minal qadar, tingkatan-tingkatan takdir ini, yaitu masalah tingkatan yang kedua masyiah dan al-khalqu, bahwasanya kehendak Allah terhadap segala sesuatu dan bahwasanya segala sesuatu itu adalah ciptaan Allah. Yukadzibu biha amatul qadariyah, ya. Itu tidak diimani atau diingkari oleh secara umum orang-orang yang mengingkari takdir, orang-orang Qadariyah. Haitsu yas'umuna anna al-'abda yakhluqu fi'la nafsihi biduni masyiatillahi wa iradatihi. Di mana para hamba mereka meyakini hamba itu yang menciptakan perbuatan mereka sendiri tanpa adanya kehendak Allah dan iradahnya. Alladzina sammahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam majusa hadhil ummah, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Syekhul Islam, menamakan orang-orang seperti ini dikatakan majusinya umat ini. Limusyabatihim al-majusa alladzina yuthbituna khaliqain, karena mereka menyerupai orang-orang Majusi, di mana orang-orang Majusi menetapkan ada dua pencipta, yaitu cahaya dan kegelapan. Ya. Orang-orang Majusi mengatakan innal khaira min fi'lin nur, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu adalah perbuatan dari Tuhan cahaya. Wa syarra min fi'li dzulmah, dan keburukan itu perbuatan dari pencipta kegelapan, Tuhan kegelapan. Ini orang Yahudi, orang Majusi. Fasaru wasaniyah, sanawiyatan. Wa kadzalika haula'il qadariyah, demikian juga orang-orang Qadariyah
ja'alu khaliqan ma'allahi, mereka menjadikan ada pencipta yang lain bersama Allah, haitsu za'amu anna al-ibada yakhluquna af'alahum biduni iradatillahi wa masyiatihi. Di mana orang-orang Qadariyah yang tidak meyakini takdir, mereka meyakini hamba itu yang menciptakan perbuatan mereka sendiri yang keluar dari kehendak dan masyiah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bal yastaqilluna bi khalqiha, bahkan mereka meyakini itu keluar dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun di sini ada catatan dari Syekh Fauzan, walam yathbut anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam samahum majus hadhil ummah. Ya. Riwayat yang mengatakan ya bahwa Nabi menyebut mereka orang-orang Qadariyah ini adalah majusinya umat ini, riwayatnya tidak sahih atau tidak kokoh, li ta'akhuri dhuhurihim an waqtin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena munculnya Qadariyah itu jauh setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa aktsaru ma yaji'u min dhammihim innama huwa mawqufun 'ala sahabah. Kata Syekh Fauzan ya, bahwasanya perkataan ini mauquf kepada perkataan para sahabat. Karena memang pada zaman-zaman sahabat sudah ada orang Qadariyah ya. Salah satunya ketika Ibnu Umar, Abdullah bin Umar mengingkari mereka orang-orang yang tidak beriman dengan adanya takdir. Kemudian Syaikhul Islam mengatakan yakhrujuna an af'alillahi wa ahkamihi hikamaha wa masalihaha. Mereka telah mengeluarkan ya dari perbuatan-perbuatan Allah dan hukum-hukum Allah, hikmah-hikmahnya dan kemaslahatannya. Maksudnya orang-orang Jabariyah yang mereka meyakini bahwasanya hamba itu dipaksa oleh takdir Allah Subhanahu wa taala, bahwa hamba di dalam perbuatannya itu dipaksa, hakikatnya semuanya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala, berarti mereka mengingkari adanya hikmah di dalam ya perbuatan-perbuatan Allah, di dalam hukum-hukum Allah yang telah Allah syariatkan di dalam syariatnya. Annal Jabariyah fi madzhabi hadza hinama nafu af'al al-ibad wa salabu al-qadrata wal ikhtiyara nafu hikmat Allah fi amri wa nahyi wa thawabi wa iqabi. Bahwasanya orang-orang Jabariyah yang di dalam keyakinan mereka mengingkari perbuatan-perbuatan hamba, kemampuan hamba dalam berbuat, pilihan hamba dalam berbuat. Berarti mereka mengingkari adanya sifat hikmah Allah di dalam perintah dan larangannya, di dalam balasan dan hukumannya. Ya, mereka mengatakan innahu yusibu aw yu'aqabu al-ibad ala ma laysa min fi'lihim. Karena sama saja orang Jabariyah mengatakan Allah memberikan balasan kebaikan atau Allah memberikan hukuman-hukuman kepada hambanya atas perbuatan-perbuatan yang itu di luar ya perbuatan mereka. Ya. Wa ya'muruhum bima la yaqdiruna alaihi, dan Allah memerintahkan sesuatu yang hamba tidak mampu melakukannya. Ya. Karena mereka meyakini itu bukan perbuatan hamba. Fahtamullaha bidzulmin wal abath. Maka sama saja mereka telah mencela Allah dengan adanya kezaliman dan kesia-siaan. Kenapa Allah memerintahkan sesuatu yang hamba tidak punya kemampuan? Ya. Berarti seolah-olah mereka mengatakan Allah telah berbuat zalim wal abath, dan Allah telah melakukan kesia-siaan di dalam syariatnya. Ya. Karena menetapkan sesuatu yang tidak dimampu oleh hamba-hambanya, dan Allah Maha Suci, Allah Maha bersih dari tuduhan-tuduhan seperti ini. Ikhwani wa akhwati a'azzanakumullah, ini terkait dengan pembahasan masalah iman kepada takdir sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam di dalam risalahnya. Dan sebelum ditutup sedikit saya tambahkan terkait bagaimana faidah ya beriman dengan takdir sebagaimana sudah dijelaskan, bahwasanya
ketika kita beriman kepada takdir sebagaimana dijelaskan tadi, adanya 4 tingkatan tadi, tentang ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu, tentang pencatatan Allah segala sesuatu di dalam kitab Lauhul Mahfuz, bahwasanya kehendak Allah atas segala sesuatu, yang mana apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi, dan segala sesuatu hakikatnya adalah ciptaan Allah. Maka di sini ada faidah yang bisa kita ambil, kebaikan yang kita ambil dengan keimanan seperti ini. Utsaimin rahimahullah beliau menyebutkan paling tidak ada 3 faidah besar yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, al-i'timadu 'ala Allahi 'inda fi'lil asbab. Faidah yang pertama, bahwasanya seorang hamba akan senantiasa bersandar kepada Allah ketika melakukan sebab-sebab kebaikan. Seorang hamba akan senantiasa bersandar kepada Allah ketika melakukan sebab-sebab kebaikan. Dan dia tidak bersandar kepada kemampuan dirinya sendiri. Kenapa? Li'anna kulla syai'in biqadarillah, karena dia meyakini segala sesuatu itu dengan takdir Allah. Artinya kita tidak menggantungkan pada kemampuan kita sendiri, tetapi kita menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena apapun yang terjadi itu terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu faidah yang pertama. Ya. Bahwasanya di dalam melakukan apapun yang kita inginkan, kita harus senantiasa bersandar kepada Allah, karena segala sesuatu itu terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah kehendaki terjadi, yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi, ya. Tidak ada sesuatu yang terjadi di luar kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Faidah yang kedua, yujabul mar'u bi nafsi inda husulil muradihi. Hendaklah seseorang tidak merasa ujub dengan dirinya ketika dia meraih apa yang dia inginkan. Hendaklah seseorang tidak merasa ujub dengan dirinya ketika dia meraih apa yang dia inginkan, li'anna husulahu ni'matan min Allah bima qaddarahu min asbabil khairi wan najah. Karena terjadinya sesuatu yang dia inginkan tersebut merupakan nikmat dari Allah, pemberian dari Allah yang telah Allah takdirkan atas diri. Jadi kita tidak merasa ujub dengan kemampuan diri kita, karena sejatinya ketika kita bisa meraih apa yang kita inginkan, itu adalah nikmat dari Allah, pemberian yang Allah berikan, yang telah Allah tetapkan. Yang ketiga, faedah yang ketiga, at-tuma'nina war-rahah an-nafsiyah bima yajri alaihi min aqdarillah. Seorang hamba akan meraih ketenangan dan kelapangan hati. Seorang hamba akan meraih ketenangan dan kelapangan hati dengan semua takdir-takdir Allah yang menimpa atas dirinya. Seorang hamba akan meraih ketenangan dan kelapangan hati dengan semua takdir-takdir Allah yang menimpa atas dirinya, dan dia tidak merasa galau atau resah, dan dia tidak merasa resah ketika
luput apa yang dia inginkan atau terjadi apa yang tidak dia inginkan. Ya. Karena seseorang biasanya merasa ya kegelisahan, merasa kegalauan ketika apa yang dia inginkan itu tidak dia dapatkan atau apa yang tidak dia inginkan itu terjadi. Li'anna dzalika biqadarillah, karena itu semua terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena itu semua terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hadid ayat 22 sampai 23, sebuah nasihat yang sangat bagus dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita renungi bersama. Jadi dalam surah Al-Hadid ayat 22 sampai 23 Allah berfirman, ya, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nabraha. Kata Allah, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Tidak ada satupun musibah, ya, baik musibah yang terjadi di muka bumi maupun musibah yang menimpa diri kalian, illa fi kitabin, melainkan sudah ada catatannya di dalam kitab. Ini Allah sebutkan. Tidak ada satupun musibah yang terjadi baik di muka bumi maupun yang menimpa diri kalian illa fi kitabin, melainkan sudah ada catatannya di dalam kitabnya, di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Semua takdir sudah Allah tulis di dalam kitab min qabli an nabraha, sebelum kami wujudkan musibah tersebut. Jelas sekali apa yang Allah sebutkan. Tidak ada satupun musibah yang terjadi baik di muka bumi maupun pada diri kalian kecuali sudah ada di dalam kitab sebelum kami wujudkan musibah tersebut. Berarti semuanya sudah ada catatannya. Kemudian Allah mengatakan inna dzalika 'ala Allahi yasir. Sesungguhnya hal itu mudah bagi Allah. Mungkin kita menganggap itu sesuatu yang berat, bagaimana Allah bisa ya mencatat itu di dalam kitabnya Lauhul Mahfuz, sesuatu yang belum terjadi. Allah mengatakan inna dzalika 'ala Allahi yasir. Hal tersebut itu sesuatu yang mudah bagi Allah. Kemudian Allah memberikan nasihat, likaila ta'sau 'ala ma fatakum, agar kalian tidak berputus asa atas apa yang luput dari kalian. Kita tidak berputus asa dengan sesuatu yang tidak kita raih. Likaila ta'sau 'ala ma fatakum, agar kalian tidak berputus asa atas apa yang luput dari kalian, yang tidak bisa kita dapatkan. Karena kalau orang tidak beriman dengan takdir, dia akan berputus asa. Ketika dia sangat menginginkan sesuatu, kemudian ternyata dia tidak mendapatkannya, maka dia berputus asa dari rahmat Allah. Tetapi kalau kita beriman kepada takdir, itu sesuatu sudah Allah tetapkan, maka Allah mengatakan agar kalian tidak berputus asa atas apa yang luput dari kalian. Itu yang pertama. Wala tafrahu bima ataakum. Kemudian selanjutnya, dan kalian tidak merasa berbangga diri atau ujub dengan apa yang datang kepada kalian, apa yang kalian dapatkan. Kenapa? Karena apa yang kita dapatkan hakikatnya ada sesuatu yang telah Allah takdirkan, sehingga kita tidak merasa berbangga diri, sombong dan seterusnya. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan dirinya. Ya, Allah tidak menyukai orang-orang sombong lagi membanggakan diri. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menjelaskan hakikat kehidupan orang beriman. Kata Nabi, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khairun. Sungguh menakjubkan kehidupan orang beriman, kata beliau, bahwasanya urusan orang beriman itu semuanya baik.
apapun yang Allah takdirkan di dalam kehidupan orang beriman akan menjadi sebab kebaikan. Bagaimana? Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min, dan itu tidak akan diraih bagi siapapun kecuali hanya orang beriman. Bagaimana wujudnya? Kata Nabi, in asabathu sarra'u syakar fakana khairan lah. Kalau dia ditimpa takdir-takdir yang menyenangkan, takdir-takdir yang baik, dia pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia bersyukur? Karena dia memahami itu adalah nikmat Allah, bukan karena kemampuan dirinya, tapi itu adalah pemberian dari Allah. Maka dia bersyukur kepada Allah, dan itu akan menjadi sebab kebaikan bagi. Wa in asabathu dharra'u sabar, dan apabila dia ditimpa sesuatu yang berat, yang menyusahkan, dia bersabar. Kenapa dia bersabar? Karena dia tahu itu sesuatu yang sudah Allah tetapkan. Maka dia bersabar kepada Allah, kembalikan kepada Allah, fakana khairan lah. Maka sikap sabar itu juga akan menjadi sebab kebaikan. Hadis riwayat Muslim. Ikhwani wa akhwati azzakum, ini saja yang bisa kami sampaikan terkait pembahasan masalah takdir, dan insyaallah untuk pembahasan selanjutnya dari kitab ini, yaitu pembahasan tentang masalah iman, tingkatan-tingkatan iman, dan bagaimana hukum orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa-dosa besar. Ya, ini pembahasan yang lain, insyaallah mudah-mudahan bisa kita sampaikan pada pertemuan selanjutnya. Bismillah. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.